Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergaulan bebas itu sangat merugikan. Selamat siang. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Padli, NIM 23104180802, tempat tugas SMA IT Al-Qudwah Musirawas. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 1 tahun 2024 LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Pada hari ini Kamis 17 Oktober 2024 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia kelas 10 semester 1. Untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024, berikut ini adalah video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kesempatan ini kita bisa belajar seperti biasanya. Kemarin kita bahas tentang terkait Asmaul Husna ya, materi yang kemarin. Dan selanjutnya kita nanti akan membahas tentang pergaulan bebas. Selanjutnya sholawat salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangannya sehingga kita bisa merasakan ilmu dan teknologi seperti yang kita rasakan di pagi hari ini. Oke, kita buka pertemuan pagi ini dengan qiraatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya minta tolong ketua kelas berdoa dulu. Doa mempelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih ketua kelas. Selanjutnya saya akan absen. Yang pertama Bagus, Alintia, Amelsa, Arsela, Azizah, Azahra, Farah, Farendra, Fafian, Fitra, Guines, Gloria, Mizan Taufik. Sakit ya? Izin ya. Sally, Asad, Aziz, Zaki, Jafis, Khairul Azhar, Rasya, Konita, Restika, Rizkon, Raihan, Sofia, Siva, Umi. Ya, yang nggak masuk 2 orang ya. Oke, kita lanjut. Hari ini kita akan membahas tentang pergaulan bebas ya. Jadi di dalam kita masuk kurikulum merdeka bahwa yang pertama itu adalah beriman kepada Allah. Selanjutnya kita berakhlak mulia. Itu tuntutan dalam ini ya, dalam pembelajaran. Selanjutnya di sini ada kreatif, mandiri, bergotong royong, seperti itu. Jadi itu kriteria atau standar kelulusan atau nanti kenaikan kelas seperti itu. Oke, silahkan dibuka bukunya teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang
pergaulan bebas, menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat. Sebelum kita belajar, kita akan melihat slide yang di atas ini ya. Ini kita akan membahas yang pertama tujuan. Jadi tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran. Dilihat di situ, melalui pembelajaran ini peserta didik dapat memperjelas bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama dengan benar. Melalui diskusi peserta didik mampu menguraikan isi lebih mendalam pemahaman makna isi surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2, perilaku larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan baik dan tepat. Seperti itu. Ini tujuan pembelajaran bagi teman-teman. Silahkan dilihat, ini tujuan pembelajaran. Oke. Selanjutnya kita akan membahas nih, pergaulan bebas. Sekarang saya mau tanya, apa sih pergaulan bebas itu? Ada yang bisa bantu menjelaskan pergaulan bebas? Coba yang perempuan yang belakang, apa pergaulan bebas? Apa? Ya, pergaulan yang melampaui batas. Itu yang disebut dengan pergaulan bebas. Terus selanjutnya, mungkin yang depan, apa kira-kira pergaulan bebas? Ya. Berdasarkan hasil penelitian saya, antara bebas itu dibagi dua. Pertama itu pergaulan bebas positif dan pergaulan bebas negatif. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang kita ikuti batasnya sehingga remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas akan melakukan tindakan yang di luar batas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Selanjutnya, nah di sini ya. Jadi pergaulan bebas di sini bahwa kita nih ya. Jadi pergaulan bebas di sini adalah ada berpakaian segala konsekuensi bagaimana menghindari pergaulan bebas. Nah, jadi banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang pergaulan bebas beserta dalilnya. Ya, di sini kita akan mendalami materi yang berkaitan sama materi kita. Nih, kita masuk ke peta konsep ya. Yang pertama teman-teman, di sini kita melihat peta konsep dalam materi kita. Yang di sini ada menghindari pergaulan zina dan pergaulan bebas. Ada surat Al-Isra ayat 32, ada surat An-Nur ayat 2, hukuman bagi pelaku zina, larangan berbuat zina. Nah, yang bawahnya itu pergaulan bebas. Oke, coba kita bahas dulu. Apa itu pergaulan bebas? Nih, pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak mengindahkan norma agama dan norma yang berlaku di daerah setempat. Jadi pergaulan bebas ini kita pahami secara umum. Secara umumnya apa? Pergaulan bebas adalah pergaulan yang mengindahkan, tidak mengindahkan norma agama dan norma yang berlaku di daerah setempat, seperti itu. Itu secara umum. Oke. Dalil yang menjelaskan tentang pergaulan bebas, coba teman-teman dibuka. Di situ ada surat An-Nur ayat 2. Kita baca sama-sama ya. Yuk. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan. Wala taqudukum bima ra'afakum min dinillahi Nah, ini ayat yang menjelaskan tentang pergaulan bebas.
Nah, arti yang teman-teman baca tadi, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama, hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan kemudian. Dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Ini Quran Surat An-Nur ayat 2. Kita nanti akan diskusi. Sebelum diskusi, kita akan menjelaskan dulu ya materi ini. Yang selanjutnya ada analisis. Jadi analisis kandungan surat Al-Isra ini ada 3 ya. Jangan kamu mendekati zina. Yang kedua, menjauhi segala bentuk ya pergaulan bebas. Yang ketiga, perbuatan zina termasuk sesuatu yang keji. Ini kandungan isi dalam surat Al-Isra. Selanjutnya, ini ada asbabul nuzul surat An-Nur. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Mansur yang bersumber dari Mujahid, ketika Allah mengharamkan zina di sekitar mereka, banyak wanita pezina yang cantik. Kemudian turunlah ayat tersebut untuk menegaskan bahwa wanita pezina hanyalah dikawini oleh pezina laki-laki atau laki-laki musyrik, seperti itu. Nah, lanjutannya ini dalam surat An-Nur menegaskan tentang kejinya perbuatan zina. Ya, pertama, saksi hukumannya dari Allah sangat berat. Pelaku zina diberikan hukuman yang dikenakan hukuman kedua pelaku. Jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang belum menikah, maka hukumannya didera 100 kali tanpa belas kasihan. Jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, maka hukumannya rajam. Pelaksanaan hukuman dilakukan di tempat umum agar diketahui oleh banyak orang. Mungkin kalau seperti ini diterapkan, saya yakin orang mau berbuat zina itu takut. Karena apa? Hukumannya sungguh luar biasa seperti itu. Oke? Coba kita ice breaking sebentar. Kalau saya ngomong selamat pagi, ikuti ya, tepuk. Selamat pagi. 1 ya. Kalau selamat siang berarti 2. Selamat malam nggak usah tepuk. Kalau selamat sore diem aja. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat sore. Oke, sekarang konsentrasi. Kalau saya ngomong, lihat ke saya semuanya. Konsentrasi, letak tangannya di kepala biar kepala kita nggak stres. Sudah, konsentrasi. Konsentrasi. Kalau saya ngomong, konsentrasi, kalian ikuti. Konsentrasi gitu ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Oke. Pegang dagunya. Dagunya ya. Oke. Pegang hidungnya. Oke, konsentrasi. Coba sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, luar biasa. Oke, selanjutnya kita akan membagi kelompok untuk mendiskusikan materi yang kita bahas ya. Jadi, kita bagi kelompok dulu ya. Ini ada 4 ini ya, 4 baris. Berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, silahkan kalian berdiskusi teman-temannya. Nanti setelah itu dipresentasikan bagi teman-teman yang sudah selesai untuk berdiskusikan. Silakan ya, dari sekarang ya. Oke ya. Saya tunggu 1 menit lagi.
waktunya sudah habis untuk diskusi. Sebelum kita lanjut, kita akan membacakan surat An-Nur ayat 32 ya. Sama-sama, langsung aja. Saya minta satu kelompok untuk membacakan yang suaranya keras ya. Kelompok 1 siap ya? Yuk dibaca. 3, 2, 1. A'udzu Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan presentasi hasil yang didiskusikan tadi ya. Kelompok siapa yang sudah siap duluan? Oke, terima kasih untuk kelompok 4, kasih tepuk tangannya. Terus kelompok siapa lagi yang sudah siap? Oke, kelompok 1, silakan. Pergaulan ke arah yang positif dapat memberikan kontribusi yang baik pada diri para remaja dan masyarakat sekitarnya, seperti menambah pergaulan, wawasan dan informasi tentang pengetahuan yang bermanfaat bagi dirinya di masa depan. Sedangkan pergaulan bebas adalah pergaulan yang dapat mengaruhi dirinya dan lingkungan sekitar, seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, termasuk homoseksual dan lesbian. Pura-pura serta kegiatan-kegiatan lainnya yang hanya buang-buang waktu tanpa adanya tujuan dan pandangan ke depan. Ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Kelompok mana lagi yang belum? Oke, kelompok 3 silakan.
Oke, terima kasih untuk kelompok 3, kasih tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, silakan. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Oke, terima kasih untuk kelompok-kelompok semua yang sudah menjelaskan atau mendiskusikan tentang pergaulan bebas. Nah, kita simpulkan dari penjelasan teman-teman tadi bahwa pergaulan bebas itu ada 2 faktor ya, faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam boleh dilihat di slide di atas, itu lemahnya pemahaman iman dan Islam. Bisikan setan, lemahnya pemahaman terhadap dampak pergaulan bebas, gaya hidup, dan konflik. Komunikasi tidak berjalan. Selanjutnya faktor di luar, ini ada pemahaman sekulerisme, liberalisme, dan di kalangan masyarakat. Lemahnya kontrol orang tua, menurunnya fungsi kontrol, pengaruh media massa. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas. Jadi teman-teman tadi sudah mendiskusikan terkait pergaulan bebas di masyarakat, di lingkungan kalian. Selanjutnya kita akan ada namanya, saya bagi LKBD, silakan dikerjakan ya. Ini dikasih nama, ini pilgan ya, silakan diisi. Dikasih nama, silakan diisi. Cukup semua? Enggak boleh contekan ya, silakan diisi sesuai dengan pemahaman kalian. Silakan dikerjakan sesuai dengan pemahaman kalian.
Sudah ya? Oke, silakan dikumpulkan sesuai dengan per kelompok masing-masing. Oke, sudah ya? Dikumpul. Silakan berkelompok. Hitungan ketiga sudah semua ya. 1, 2, 3. Sini. Ayo, silakan maju. Oke, sudah semua ya. Sebelum kita tutup, kita akan merefleksi pembelajaran hari ini. Nah, jadi pergaulan bebas itu sangat merugikan bagi diri sendiri dan masyarakat. Nah, sebelum kita simpulkan, ayo kita teman-teman lihat video ini ya. Ini sebagai penutup. Oke ya, sudah ya. Ini sebagai ilustrasi. Oke. Minta tolong, apa yang kalian tonton tadi isinya? Yang pertama, tawuran. Yang kedua, kalau pergi ke dukun tuh ngapain? Ya. Nah, dari dua ini itu sebagai contoh bahwa pergaulan bebas seperti ini tidak boleh dicontoh. Karena mengapa? Karena akan merugikan. Oke, siapa kelompok mana yang bisa menyimpulkan dari materi hari ini? Silakan. Ya, silakan. Kelompok 1.
Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Oke, jadi kita simpulkan sama-sama. Jadi pergaulan bebas di sini adalah bahwa kurangnya faktor internal dan eksternal sehingga lemahnya iman, maka terjadilah seperti itu. Pergaulan bebas di sini ada pacaran, ada tawuran, ada pergi ke dukun, ada narkotika dan sejenisnya seperti itu. Itu merugikan bagi diri sendiri. Mengapa pergaulan bebas itu sangat dilarang? Karena berdampak kepada manusia itu mentalnya itu lemah, mudah menyerah, sehingganya itu sangat merugikan. Nah, dari sini kita tutup pembelajaran hari ini. Insya Allah kita akan lanjut pelajaran besok. Kita akan membahas terkait dengan proyek masih tentang pergaulan bebas. Jadi proyeknya nanti apa kira-kira? Kita bikin poster, misalkan larangan pergaulan bebas, larangan zina, stop narkoba dan lain sebagainya seperti itu. Jadi pertemuan berikutnya. Kita akhiri pertemuan ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dari materi ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.